Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar semuanya di rumah? Inang doakan semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Nah, Inang mau sapa dulu adik-adik sekolah minggu GKPI Jelambar dan juga adik-adik sekolah minggu GKPI Raja Wali. Baik adik-adik, nah jika kita lihat hari ini di luar adik-adik, cuaca begitu cerah ya. Kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari, kita bisa menghirup udara yang begitu segar. Kira-kira karena siapa ya adik-adik kita bisa menikmati semua itu? Betul sekali adik-adik, karena kebaikan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita mau awali ibadah online kita pada hari ini dengan memuji Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah begitu baik untuk kita. Mari adik-adik kita angkat pujian, matahari bersinar terang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah online sekolah minggu pagi hari ini, kita mau menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Halo adik-adik, sebelum membuka ibadah kita, mari kita semua berdoa untuk kehadiran Tuhan Yesus di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan, Tuhan telah memberikan kami kesenangan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan mau hadir di dalam ibadah sekolah minggu ini supaya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami angkat di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, bagaimana adik-adik? Masih semangat terus ya mengikuti ibadah online kita? Bagus ya adik-adik. Nah, di sini sekarang Inang punya satu gambar, sebuah gambar pohon yang cukup besar dan rimbun ya. Adik-adik pasti tahu, kalau pohon itu pasti mempunyai ranting ya adik-adik, ranting-ranting yang cukup banyak. Nah, ternyata pohon yang mempunyai ranting yang menempel pada pokok pohon itu dipercaya bisa mempunyai atau menghasilkan buah-buah yang baik adik-adik. Tetapi sebaliknya, jika ranting-ranting pohon itu tidak menempel atau bahkan terpisah dari pokok pohon itu, maka pohon tidak akan menghasilkan buah-buah yang baik. Nah, ternyata adik-adik, begitu juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita diibaratkan sebagai ranting-ranting pohon dan Tuhan Yesus diibaratkan sebagai pokok pohon. Nah, jika kita menempel dengan baik pada pokok pohon yang adalah Tuhan Yesus, itu artinya kita hidup di dalam Tuhan. Kita rajin berdoa, mendengar firman Tuhan, dan juga melakukan perintah Tuhan. Adik-adik pasti mau ya hidup di dalam Tuhan? Mari adik-adik kita angkat pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya.
Adik-adik terkasih, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, silahkan ambil posisi duduk yang baik. Kita mau siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita angkat pujian, Kau temanku, kita selalu bersama. Halo adik-adik, berjumpa kembali sama Inang Melody. Sekarang kita mau masuk ke firman. Sebelum firman, mari kita berdoa. Mari adik-adik. Bapa yang ada di dalam surga, pada pagi hari ini kami akan masuk ke dalam firman Tuhan Bapa, agar menjadi panduan hidup dalam hidup kami untuk melakukan segala hal. Saat ini Bapa, kami memohon kepadamu, berkati adik-adik semua yang ada di rumah agar sehat-sehat dan dapat menerima firman ini dan menjadikan mereka pegangan dalam hidup mereka. Doa ini kami hambahkan kepada putramu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, firman Inang pada hari ini diambil di Matius 26 ayat 57 sampai 68. Inang baca dari sini, adik-adik bisa lihat di layar. Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperoleh, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang setelah kamu dengar hujatnya, bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, coba katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Nah, adik-adik,
Tema kita pada hari ini adalah Yesus dan saksi dusta. Sebelum kita masuk ke dalam ayat, Inang ingin bertanya kepada adik-adik. Di sini adik-adik ada nggak yang pernah perbuatan yang tidak adik lakukan, lalu dibilang kepada teman, itu adik-adik lakukan. Nah, ketika adik-adik dalam keadaan adik-adik tidak melakukan sesuatu, adik-adik tidak berkata sesuatu, tapi tuduhan itu ada pada adik-adik, adik-adik harus tetap tenang. Adik-adik jangan emosi, jangan marah, jangan bertindak yang akan mengakibatkan tidak baik. Adik-adik harus tetap tenang. Karena apa? Inang bilang adik-adik harus tetap tenang. Tuhan kita, Tuhan Yesus, di sini dikatakan di ayat 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dicari adik-adik kesalahan Yesus. Yesus tidak melakukan apapun, dicari kesalahannya agar Yesus dapat dihukum mati. Nah, lalu dikatakan di ayat 63, tetapi Yesus tetap diam. Nah, di sini Nang ingin menjelaskan kepada adik-adik, ketika posisi adik-adik dicari kesalahannya terhadap teman, terhadap saudara, apa yang harus adik lakukan? Adik-adik harus tetap diam, adik-adik harus tetap tenang. Tidak perlu adik-adik membela diri, karena itu percuma adik-adik diam. Tetap tenang, adik-adik berdoa. Kebenaran pasti akan terungkap. Nah, apa yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik melakukan yang benar tapi dikatakan oleh teman-teman tidak benar? Pembelaan apa yang harus adik-adik lakukan? Contoh, ini Inang kasih contoh. Tidak usah ke teman, ke adik. Adik-adik punya adik berdua. Lalu adiknya nangis, datang mama. Kenapa adiknya nangis? Datang adik. Abang ini kan aku, padahal adiknya nangis bukan karena abang. Apa yang harus adik lakukan? Adik-adik datang ke mama. Adik-adik jelaskan, mama, tadi adik nangis begini, bukan karena aku. Nah, itu juga yang harus adik lakukan ketika adik-adik di luar sana dihujat, dibully. Jika tidak ada tempat adik-adik bercerita atau membela diri, adik-adik datang ke papa mama. Papa, mama, aku tadi di sekolah dibeginikan. Aku nggak bohong, mama. Nah, jika papa mama adik-adik sibuk, apa yang harus adik-adik lakukan? Pasti dong papa mama adik-adik ada yang kerja sehingga tidak dapat menceritakan. Adik-adik tulis di secari kertas. Ketika mama mau berangkat, adik kasih ke mama. Mama, aku ingin bercerita. Ini ceritaku. Adik-adik harus cari bagaimana caranya kepada siapapun adik-adik mencurahkan isi hati. Jangan dipendam adik-adik. Adik-adik harus bercerita sama papa, sama mama, sama opung. Jika tidak bisa mendengarkan secara langsung, bisa dalam secari kertas. Inang percaya papa mama pasti akan membaca dan mencarikan solusi. Nah, adik-adik lalu begini. Ketika adik-adik dituduh sama teman-teman, adik-adik pasti dong secara kita pingin aku nggak begitu, aku benar. Nggak perlu adik-adik. Inang mau kasih contoh. Kebohongan, dusta, itu yang dilakukan orang. Pasti orang yang suka memberikan saksi dusta, pasti dia pembohong. Kenapa Inang bilang begitu? Iya, karena apa yang diungkapkan, pasti dia sudah terbiasa untuk berbohong. Jadi bagaimana adik-adik? Orang yang suka memberikan saksi dusta itu, pasti dia sering melakukan kebohongan-kebohongan. Dan pasti adik-adik kebenaran itu akan datang sendiri. Kebenaran itu pasti ada jalannya datang. Tidak ada kebohongan yang dapat ditutup-tutupi sampai lama. Sebagai contoh, adik-adik tahu ini apa? Ini adalah boneka Pinocchio. Adik-adik tahu kan cerita Pinocchio? Nah, dari cerita Pinocchio ini, apa yang dapat disimpulkan? Bagaimana cara kita mengetahui bahwa Pinocchio berbohong? Nah, Pinocchio jika dia berbohong, hidungnya bertambah panjang, bertambah panjang, bertambah
panjang. Nah, dari situ Inang ingin menjelaskan kepada adik-adik, kebohongan tidak bisa ditutup-tutupi. Contoh seperti Pinocchio, jika dia berbohong, nggak bisa dia tutup-tutupi, karena hidung dia tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Begitu juga kebohongan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pada akhirnya, kebohongan atau saksi dusta akan mencari jalannya sendiri kepada kebenaran. Ya adik-adik, lalu Inang ingin menjelaskan kepada adik-adik untuk jika adik-adik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, adik-adik merasa dibully atau adik-adik merasa diolok-olok, Inang ingin memberitahu kepada adik-adik, jika mama, papa, opung sungkan untuk adik-adik ajak bercerita, coba adik-adik bercerita kepada guru sekolah minggu, boleh kalau ada opung, boleh opung, aku begini. Yang penting adik-adik jangan semua dipendam di hati. Adik-adik rajin berdoa, bercerita kepada Tuhan, pasti adik-adik akan diberikan jalan kebenaran itu. Tidak usah takut adik-adik, selama jalan kita benar, pasti kita akan dalam jalur yang benar. Inang percaya adik-adik di rumah selalu diberikan berkat kepada adik-adik dari Tuhan untuk semuanya dikerjakan secara baik. Dan Inang juga berpesan kepada adik-adik, kita sebagai umat Kristen jauhi untuk bersaksi dusta, jangan mengolok-olok teman, jangan berkata yang tidak betul tentang teman. Nah, itu saja dari Inang. Semoga firman pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan hidup adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan tentang Yesus dan saksi dusta. Di sini Tuhan, kami ingin belajar untuk jauh dari saksi dusta dalam keadaan apapun. Di sini kami juga ingin belajar Tuhan untuk kami tetap tenang ketika dalam keadaan kami dikatakan yang tidak betul, ketika kami terpojok dalam suatu hal yang betul-betul itu tidak kami lakukan. Tuhan, berilah kami panjang sabar, berilah kami hati yang mengampuni orang-orang yang jahat terhadap kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kasih-Mu dapat membawa kami ke dalam jalan-jalan yang penuh berkat dan jalan-jalan yang lurus. Kami percaya Tuhan, siapapun orang yang bersaksi dusta tentang kami pada akhirnya akan terbuka. Tidak ada Tuhan kebohongan yang tidak terbuka. Tuhan, di sini kami ingin mendoakan anak-anak sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1, sekolah minggu GKPI Jelambar dan GKPI Raja Wali, agar anak-anak kami selalu diberikan kesehatan, agar anak kami selalu diberikan kecerdasan dalam sekolah, selalu diberikan rasa saling mencintai antar kakak beradik kepada orang tua. Di sini juga kami ingin mendoakan orang tua dari guru sekolah minggu agar dalam masa pandemi ini guru sekolah minggu dan orang tua dari anak-anak sekolah minggu dapat saling bersinergi untuk mengembangkan kerohanian anak-anak. Kami juga berdoa untuk papa mama di rumah dalam bekerjaannya, dalam usahanya, dalam apapun selalu diberkati Tuhan. Tuhan, sebentar acara kami akan selesai, ibadah kami akan selesai. Kami mohon kepadamu, berikan rahmat kepada kami, berikan berkat kepada kami, agar hari-hari kami semakin lebih baik daripada hari kemarin. Ampunilah juga kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ini Tuhan kami panjatkan hanya melalui Putramu Yesus Kristus. Amin. Nah, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Terima kasih adik-adik.
Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik di rumah tetap setia berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari agar iman adik-adik boleh terus tumbuh dan bertumbuh setiap hari. Nah, apakah adik-adik bersuka cita setelah mendengarkan firman Tuhan? Bagus ya adik-adik, kita harus selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah begitu baik bagi kita. Mari adik-adik kita angkat pujian, aku senang jadi anak Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh kumpulkan persembahannya di rumah, nanti boleh titipkan ke papa dan mama untuk diserahkan ke gereja ya. Sambil mengumpulkan persembahan, mari adik-adik kita bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan, menyanyikan lagu. Kau memilikiku.
Mari adik-adik, kita mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami hari ini setelah memberikan persembahan untuk-Mu. Persembahan yang telah Engkau berikan melalui orang tua kami. Persembahan yang kami berikan dengan penuh rasa syukur dan rasa sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau berkati persembahan ini supaya dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Adik-adik terkasih, tetap semangat ya dalam belajar dan juga beribadah secara online dari rumah. Walaupun adik-adik terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama, adik-adik harus selalu menggunakan masker dengan cara yang benar. Harus menutupi hidung, mulut, dan juga dagu ya adik-adik. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Dan yang terakhir, jauhi kerumunan ya adik-adik. Baik adik-adik, sekolah minggu online kita sudah selesai. Tetap semangat, salam sehat selalu. Kita akan bertemu lagi minggu depan di ibadah online sekolah minggu GKPI Resort Jaya 1. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa.